Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Halo, Pak. Pagi, Pak. Sebentar. Cara TikTok gratis ongkir. Waduh, tuh siapa yang lagi buka TikTok itu? Tahuan. Yuk, siapa yuk? Di pagi ada TikTokan. Saya jadi pengen juga. Oke. Kus. Kita mulai ya. Oke, gitu teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita masih di metode pencarian. Tapi metode pencarian yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita belajar tentang si best first search ya. Si first search ini, nah, dia merupakan kombinasi, oke. Jadi merupakan kelebihan dari si DFS sama si Breadth Research sama BFS, walaupun sama BFS nih. Oke, nah pencarian ini untuk mengunjungi node-node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata pada node level yang lebih tinggi itu ternyata memiliki nilai heuristik yang buruk nih. Nah, jadi dia gabungan keduanya, tapi bedanya kalau si tip ini ibaratnya ketika dia harus selalu cek terus gitu kan sampai kedalaman gitu. Nah, tapi kalau si BFS ini ketika si node ininya punya nilai heuristik yang buruk, oh ya udah gitu. Dia nggak ngunjungin si node ini dulu nih, dia lebih pilih menggunakan si breadth first dulu gitu kan. Jadi dia ke samping dulu gitu karena dia ngerasa nilai heuristiknya jelek, kemungkinan solusinya itu juga rendah gitu. Jadi dia lebih memilih yang nilai heuristiknya lebih bagus gitu, ketimbang walaupun belum pasti gitu kan, dengan nilai heuristik yang jelek itu solusinya itu nggak ada di situ, walaupun itu belum tentu. Oke. Nah, jadi si best first search ini dia membangkitkan node berikutnya ya. Jadi harusnya dia kalau pakai dip itu dia harusnya ke bawah gitu, tapi karena nilai heuristiknya jelek, dia stop dulu gitu. Dia pakai node sebelahnya dulu nih. Ketika dia, nah pertanyaannya kan gimana cara si pencarian ini tahu nih bahwa ketika dia mau turun gitu menggunakan si dip ini node terbaik nih, atau node ini lebih baik daripada, atau node sebelah itu lebih baik daripada node saat ini. Oke, nah dilakukan dengan menggunakan biaya perkiraan gitu kan. Nah, cara menentukan biaya perkiraannya, nah, kita dapetin dengan menggunakan si fungsi heuristik. Oke. Nah, jadi mulai dapat ya. Jadi si heuristik ini kenapa? Kemarin kan ibaratnya kita tahu bahwa si BFS sama ini kurang tepat nih, karena si pencarian acak ini memakan waktu lama gitu. Sedangkan solusinya pakai heuristik, dan sedangkan si heuristik ternyata kelemahannya itu dia tuh kurang kuat nih gitu. Kalau cuma pakai pencarian si heuristik ini aja nilainya tuh nggak akurat ya. Kadang-kadang itu bisa salah gitu. Nah itu nggak akurat gitu. Jadi kemungkinan besar nilai terbaik, tapi bisa jadi ada nilai yang lebih baik yang nggak diketahui. Nah, dengan menggunakan si metode best first ini digabungin keduanya gitu. Dengan dua metode acak digabung, udah gitu untuk memastikannya dia pakai fungsi heuristik lagi. Oke, nah ini fungsi heuristik ya. Jadi benar dia dikatakan baik apabila mendekati dengan biaya sebenarnya. Nah, jadi si goal yang heuristik ini nggak mencari solusinya gitu. Yang penting dia menemukan yang hampir mendekati solusinya, itu udah dikatakan bagus gitu ibaratnya. Oke. Nah, kasus. Rute terpendek. Oke. Ini rumusnya nggak pasti ya, tergantung kondisi kalian gitu. Ini contoh untuk pencarian rute terpendek aja. Jadi ini perumpamaan aja gitu, misalnya untuk mencari rute terpendek. Oke, panjang jalan raya sebenarnya. Oke, gunakan di ke AB di BC. Oh, ini langsung dihitung sama dia. Jadi sebenarnya dari sudah ada. Enggak.
Jadi dia langsung hitung aja ya. Jadi ibaratnya dia memperkirakan gitu untuk rute terpendek dari 4 buah titik ini A, B, C, D gitu kan. Nah, dia goalnya itu mana ya? Oke, intinya dia cuma mau tahu ya dari A ke B, B ke C gitu kan, terus C ke D ataupun sebaliknya gitu dari B ke C atau ya cuma ada berapa 1, 2, 3, 4 berarti ada 4 kemungkinan mana yang paling pendek gitu di antara ini. Nah, dari pencarian ini gitu dengan menggunakan si rumus ini dia dapat kesimpulan gitu bahwa dari A ke B ini 15 gitu kan, B ke C ini dapatnya adalah 20 dan si C ke D ini adalah 10 gitu. Tapi B ke C ini lumayan nggak dihitung sama dia ya. Sorry. B ke C ada, C ke D, A ke B, oh ya benar deh, cuma 3. Kok saya mikir 4 ya. Oke. Lanjut. Nah, si best first ini ada 2, yaitu si greedy best first search sama si algoritma A kita nyebutnya. Di sini ada bintangnya. Oke, nah si greedy best first ini merupakan jenis algoritma di dalam si best first search yang paling sederhana. Jadi dia cuma memperhitungkan biaya perkiraan saja. Oke. Nah, karena dia tidak memperhitungkan biaya perkiraan, karena hanya dia memperhitungkan biaya perkiraan, otomatis nilai kebenarannya itu masih belum pasti gitu. Karena ini masih cuma jadi nggak optimal pencarian si greedy ini, dia hanya memperkirakan. Oke, nah ini contohnya sama, agak berbeda. Bedanya kita nggak pakai rumus di sini, dia langsung estimasi jarak aja. Oke, nah dari pencarian rute ini nih, gitu berarti dari si S bisa sesuai nodenya ya, dari jarak ini kita mau tahu nih pencarian dari si S ke G ini rute mana yang paling cepat gitu. Oke, sini dijelasin. S ini semesta 80. Aduh, ini kita harusnya di mana ya? Nggak disebutin lagi. Oke. Oke. Nah, jadi di bawah ini sebenarnya biaya perkiraannya, itu ibaratnya. Dan di atas ini adalah jaraknya gitu dari S ke A gitu. Nah, untuk menentukan mana yang paling ini kita nggak usah ngeliat jaraknya gitu ibaratnya. Dia langsung lihat ke perkiraannya. Di mana pertama dari si S ini dia bisa ke node mana aja nih. Nah, dari si S ini kita bisa lihat ya bahwa si S ini dia bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E nih. Kita belum lihat jaraknya gitu. Kita cuma lihat nilai perkiraannya aja. Dari si S ini ya kan lihat nilai perkiraannya, mana yang paling rendah gitu kan. Ini udah biar enak gitu lihatnya ya. Udah dipersingkat gitu nilai perkiraannya gitu kan. S itu nilai perkiranya 80, A 80, B 60, C 70, D 85, E 74. Nah, dia dapat nilai perkiraan terendah itu B. Nah, otomatis dia akan rekomendasi nih si S ini untuk bergerak ke B. Oke, nah dari si B ini dapat lagi dong, ada kemungkinan chance-nya dia tuh bisa ke mana aja nih. Nah, dari si B ini dia dapat bisa ke F, bisa ke K. Nah, sekali lagi dia nggak ngeliat jaraknya gitu, dia hanya lihat nilai estimasi perkiraannya. Nah, di mana dari tadi itu dia ada si F itu nilai perkiranya 70, K itu nilai perkiranya 30 nih. Otomatis dia akan pilih si K nih kan. Nah, dari K ada percabangan apa lagi nih? Sorry, kita lihat. Dari K, langsung ke solusinya ya, langsung ke G. Kita tadi udah di B, dari B ke K. Oke, dari ke K langsung ke G ya. Di G itu kan ada solusinya nih, berarti nilai ininya 0. Nah, ini K gitu. Ibaratnya berdasarkan si algoritma tadi dia udah dapat nih bahwa solusinya itu adalah dari S dia ke B, ke K, ke goalnya, ke G. Dengan kalau dijumlahin adalah 105 gitu. Kalau kita lihat nilainya tadi ya, baru
tanpa melihat tadi perkiraan tadi, kalau kita lihat jaraknya sungguhnya ya udah. Si 105 ini adalah rute terpendek nih berdasarkan si algoritma greedy tadi nih. Oke. Nah, walaupun ini tanpa kita menggunakan perhitungan gitu, walaupun kita lihat sekilas gitu kan, dengan jarak ini, tanpa kita lihat dari perkiranya, walaupun apakah si 105 itu benar gitu, solusi terbaik, walaupun ternyata kita bisa lihat misalnya dari S, dia ke A, dari A itu langsung ke G, itu nilainya 100 tuh, jauh lebih pendek gitu dibandingkan 105. Atau apakah ada yang lebih pendek lagi gitu kan dibandingkan dari si SK ini. Misalnya dia dari S ke B, dari B ke F gitu kan, F ke K ke G itu lebih pendek kayaknya. Iya lebih pendek, 25, 45, 30, 55, 45, sama 100 nih. Oh iya 100 itu sama 100. Bisa juga dari S ke A, gitu kan, dari A ke B, B ke F, ke K, ke G, nah itu lebih pendek lagi tuh, dia cuma 95 gitu kan. Atau ternyata dia dari S, dia ke E, ke J, ke M, itu lebih besar ya. Oke, nah berarti kita dapat tuh bahwa sebenarnya kalau tanpa menggunakan metode itu kita bisa tahu sebenarnya ya ada rute yang lebih bagus gitu dibandingkan si solusi pencarian greedy tadi. Oke, nah sini oh bener ya, ternyata si S, A, B, F ke K ke G itu nilainya lebih paling optimal tuh 95. Oke, nah dari situ kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya si greedy base forecast ini nggak menemukan solusi yang paling optimal gitu, dia cuma memperkirakan aja. Kayaknya si dari S ke B ke K ke G ini udah yang paling optimal gitu, walaupun sebenarnya ada solusi yang lebih baik. Oke, nah ini kalau si algoritma ini, nah algoritma ini dia nggak cuma memperkirakan gitu, berarti dia juga menghitung fungsi listriknya dengan cara penambahan biaya sebenarnya. Oke, nah kalau ini kalian lebih enak ya, dimana si G ini biaya sebenarnya, si H tadi adalah biaya dari perkiraan dari tujuan ke node-nya. Masih kasus yang sama, gitu, ya, oke. Nah, dimana biaya perkiraan yang tadi ya, yang di gambarnya itu kan, yang si SK ini nilainya 10, nah ini biaya sebenarnya. Sedangkan yang di bawah ini biaya perkiraannya. Nah, sedangkan si algoritma ini dia jumlahkan nih nilainya tadi nih. Misalnya tadi dari si S ya, kalau S nggak kemana-mana gitu kan, biaya sebenarnya berarti kan 0. Oke, dari S ke A, biaya sebenarnya itu adalah 10 ya. Nah, di sini dijumlahin gitu kan, biaya perkiraan tadi 80 tambah 10. Lalu dari si mana gitu. Jalan angka 2 aja. Nah, kalau dari ke B gitu kan, di B dicek biaya perkiraannya berapa dan biaya sebenarnya berapa gitu kan. Gitu seterusnya gitu. Jadi dia jumlahin semuanya, baru dari situ diambil mana yang paling kecil. Nah, ternyata berbeda dong dengan hasil greedy tadi kan. Kalau greedy tadi dia pilihnya adalah ke B gitu kan. Nah, dengan menggunakan algoritma A ini karena dijumlahkan dengan biaya sebenarnya, ternyata nilai E nih malah yang paling kecil gitu. Oke, nah dari si E ini dia cek lagi gitu kan. Mana biaya yang paling kecil, mana yang paling rendah gitu kan. Dari ini dia bisa ke oke, oh dia tetap ya pada titiknya gitu kan, setelah setelah dia buka opsi A ini ada opsi penjelajahan, opsi apa ya, opsi jalan baru gitu ibaratnya. Yaitu setelah terbuka dia bisa ke si J ini nih. Nah dari si J ini diestimasi lagi gitu kan, biaya perkiraan ditambah biaya sebenarnya. Oke, nah, dia dapat gitu ibaratnya, dari itu dia bandingin lagi mana yang lebih rendah. Nah ternyata itu adalah titik ke B gitu, paling rendah. Nah dari si B ini terbuka lagi dong opsi opsi penjelajahan, terus opsi pencarian node terbaru lagi nih. Nah itu dia bisa ke F, bisa ke K. Nah, setelah itu dibandingin lagi mana yang paling rendah, yaitu misalnya ternyata adalah ke si A gitu. Nah, dari si A ini terbuka lagi nih, ada opsi pencarian berikutnya gitu kan, dimana dari si A ini dia bisa ke langsung ke G nih ternyata dari A. Dari si
A, dapat lagi gitu kan opsi pencarian mana yang paling ringkas gitu, paling rendah itu dapat lagi, itu dia dapat ke F. Nah setelah dari ke F terbuka lagi dong opsinya. Nah dari opsinya itu terbuka lagi mana yang paling rendah. Oke itu dia ke K. Nah dari K itu dapat solusinya itu ke G gitu, paling rendah ke 95. Oke, nah dari si K ini terbuka lagi nggak ada opsinya gitu. Ketika G udah tujuan ya udah. Berarti pencariannya itu mana paling rendah ya udah dia dapat itu dari S dia ke A ke B ke F ke K dan juga ke G. Nah pencariannya seperti itu. Oke, nah jadi lebih ribet emang si pencarian si algoritma si A ini. Tapi si karena walaupun ini ribet itu dia bisa membuktikan gitu bahwa si algoritma ini lebih baik nih ketika dia melakukan pencarian heuristik nih dibandingkan pencarian si greedy Bisword sebelumnya. Oke, dan si kedua metode ini nggak cocok untuk pencarian yang complicated atau rumit ya. Oke, kalian pikir lagi si pencarian heuristik itu ya tujuannya itu untuk logika yang sederhana tapi untuk menghasilkan yang paling optimal, paling cepat gitu, paling mendekati. Oke, constraint specification problem. Oke. Nah, kita masuk ke CSP. CSP atau constraint specification problem ini merupakan permasalahan gitu. Tujuannya itu untuk mendapatkan kombinasi variabel-variabel tertentu untuk memenuhi suatu aturan tertentu. Nah, ini untuk permasalahan yang udah mulai kompleks nih. Kalau saya kan masih sederhana tuh, mau cari rute tercepat apa ini udah lumayan kompleks nih. Dia mau mendapatkan suatu tujuan atau suatu solusi gitu. Tapi untuk mendapatkan tujuannya itu ada kombinasi-kombinasi syarat gitu ya, atau kombinasi aturan untuk memenuhi gitu. Supaya goalnya ini baru kita anggap sebuah solusi kalau ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oke, nah state-nya ini didefinisikan dengan variabel X bisa mempunyai value dari domain. Oke, goal testnya itu dia menguji gitu apakah himpunan tadi si state yang kita berikan itu diizinkan untuk mengisi si variabel tersebut. Oke. Nah, contohnya ini, misalnya kita mau mewarnai peta gitu. Nah, si peta ini kita cuma mewarnai gitu. Nah, di mana si variabelnya itu adalah peta benua Australia, jadi ada wilayahnya gitu kan, ada si West Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia, New South Wales, Victoria, Tasmania gitu. Kita singkat aja ya. Jadi WANT. Nah, ini berarti variabelnya dia. Oke. Nah, ranahnya ini atau DI-nya ini kita bisa kasih warna red, green, dan blue. Kita bisa kasih 3 warna. Nah, tapi kita kasih suatu syarat nih ketika dalam pemberian warna ini. Oke, di mana syaratnya itu adalah tiap wilayah yang berbatasan itu harus berbeda warna nih. Nggak boleh ada warna yang sama nih. Misalnya si West Australia kita kasih warna biru nih. Berarti otomatis si North Territory sama South Australia itu nggak boleh warna biru lagi. Tapi kalau Queensland boleh gitu. Karena kan dia udah nggak bersebelahan gitu dengan warna biru. Oke, syaratnya itu tuh. Oke. Nah, untuk pencarian ini, gimana nih cara si CSP ini bisa memberikan itu mewarnai si peta ini? Oke. Ini langsung solusinya ya. Kalau si ini langsung yang kita harapkan seperti ini nih. Dia memberi warna di mana tiap teritori sebelahnya itu memiliki warna yang berbeda gitu. Oke, dan warnanya pun juga cuma 3 yaitu red, green, sama blue. Oke. Udah kebayang ya gimana cara goal ini ya. Nah, pertama ini oke. Di sini masih belum, masih konsep graph ini dia masih ngasih tahu gitu sebuah konsep yang menyangkut hubungan maksimal dari 2 variabel. Konsep graph ini ngerepresentasiin di mana node adalah variabel h atau adalah constraint, sorry.
Oke, nah untuk mencarinya ini sebenarnya ada beberapa metode. Yang pertama ini adalah backtracking. Oke, di mana si backtracking ini merupakan penelusuran kembali. Oke, backtracking, oh iya, penelusuran kembali ya. Jadi dia suatu bentuk algoritma dari DFS atau depth first search, di mana jika solusi parsialnya itu melanggar constraint, maka backtracking dilakukan. Nah, jadi ketika dia melakukan langkah gitu, atau kita melakukan itu dan ternyata itu melanggar tadi aturannya tersebut atau melanggar constraint, ya udah proses backtracking dilakukan gitu ya, kembali ke solusi sebelumnya. Oke, pada algoritma backtracking ini teknik look ahead digunakan untuk meramalkan efek pemilihan dari si variable branching atau mengevaluasi nilai-nilai variabel tersebut. Nah, forward checking ini salah satu cara untuk melakukan look ahead gitu kan. Forward checking ini mencegah terjadinya konflik atau melarang nilai-nilai sebelum diisikan ke variabel yang mau digunakan. Oke, ketika suatu nilai diisikan gitu ke suatu variabel yang berbeda, nah, dari nilai dari konflik sebelumnya akan dihilangkan dari si domain tersebut. Oke, ini masih istilah ya. Minimum remaining value ini teknik yang dikembangkan untuk menangani masalah kemungkinan besar gagal pada pencarian menggunakan CSP. Nah, si minimum remaining value ini dia bekerja gitu dengan memilih variabel yang memiliki domain legal atau paling sedikit, atau dia bilang memiliki kemungkinan yang dead end-nya paling besar gitu. Oke, untuk diisikan terlebih dahulu. Oke. Oke, si backtracking search ini misalnya dia berikan assessment gitu kan ke dalam variabel ini, ke dalam si WA itu warna red. Lalu si anti-nya itu dia kasih warna green. Nah, ini sama aja kayak dia ngasih tahu gitu bahwa si anti green lalu si WA-nya itu red. Pada tiap level dia cuma perlu nge-assign satu variabel di mana sama dengan D. Oke. Nah, di first search pada si CSP ini dia itu ya dengan cara ngeberikan satu variabel itu tiap level gitu, tiap warna gitu. Ketika salah atau langkah berikutnya itu bikin bentrok atau nggak sesuai dengan si persyaratan tadi, dia lakukan backtracking. Oke, nah ini contoh yang tadi ya, masih sama gimana cara pencariannya. Gimana awalnya masih kita belum berikan warna sama sekali gitu. Nah, kita berikan, berarti opsi pertama itu kita bisa tentuin gitu kan. Si ini ya, perumpamaan menggunakan deep-read di mana si tadi sebelah kiri apa namanya ya, WA lah ibaratnya. WA ini bisa merah, bisa hijau, bisa biru gitu. Kita berikan yang mana dulu nih. Jika misalnya kita berikan warna merah, otomatis ketika sebelah kiri merah, ada opsi dong bahwa warna berikutnya itu bisa biru, bisa hijau, bisa biru nih. Kita pilih yang mana. Nah, ketika kita cari lagi, kita berikan warna hijau, nah otomatis warna berikutnya ada opsi lagi dong. Jadi di mana bisa merah, bisa biru. Ketika diberikan langkah berikutnya gitu, misalnya ada di bawahnya, otomatis kita lihat si warna bawahnya ini cuma bisa biru dong ibaratnya. Nah, tapi ketika nanti warna biru sebelahnya hijau, wah ini belum bisa jadi solusi ya. Oke, nah tapi kalau misalnya kita pilih yang nah, ketika bisa kita pilih yang ini nih ya. Jadi warna biru hijau untuk warna berikutnya ini di sisi yang di tengah ini otomatis dia akan bingung dong. Pemberian warna berikutnya apa nih? Ketika dia taruh warna hijau melanggar aturan gitu kan, melanggar constraint. Ketika warna merah melanggar constraint, warna biru juga melanggar constraint. Nah, otomatis dia akan melakukan backtracking ke atas nih bahwa persyaratan ini udah dead end nih, udah buntu nih persyaratannya. Dia balik ke atas. Nah, kalau di sini dia cek nih, ternyata di sini masih bisa ya. Dia kasih warna biru ini masih berlanjut gitu ibaratnya. Mungkin ini masih berlanjut, tapi kalau di sini ketika dia dead end atau mengalami kebuntuan, ya udah dia pasti backtracking ke proses sebelumnya. Oke. Oke.
Nah ini ya, jadi benar, jadi si urutan pemilihan variabelnya mempengaruhi si kinerja backtracking-nya. Oke, nah beberapa strategi secara umum itu pertama dia nentuin variabel mana yang harus di-assign terlebih dahulu, karena itu apa ya, cukup krusial gitu, di titik awal tadi mana di sini. Banyak kalau di awal ini kita langsung pilih, ini belum saya hapus ya. Ibaratnya kalau di sini di awal ini kita pemilihnya tuh bukan yang kiri nih, kita pilih itu yang tengah nih, otomatis akan kesulitan juga gitu untuk menentukan apa next step-nya itu mau segmen berikutnya yang mana gitu, kiri, yang bawah, yang kanan. Terus ketika pemilihan opsinya itu bisa jadi jauh lebih merumit, jadi jauh lebih menyulitkan dalam pemilihan keputusan. Gitu. Oke, ibaratnya ketika awal kita pilih 3, kita akan yang compare itu dengan 3 komponen di sampingnya gitu. Sedangkan kalau kita pilihnya di kiri tadi, pembandingnya itu hanya 2 nih. Oke. Nah, lalu nilai apa yang perlu dicoba terlebih dahulu? Karena tadi cuma 3 warna gitu kan, merah, hijau, biru. Jadi sebenarnya lebih mudah gitu. Ketika nanti kalau ternyata nilai yang di-assign itu ternyata bisa banyak juga gitu, ada 10 atau ada 20. Nah, itu juga menentukan apakah kita bisa mendeteksi kepastian value-nya lebih awal gitu, apabila tadi kita bisa lihat gitu. Kalau ini udah pasti bakalan butuh, ya udah. Sebenarnya kita bisa langsung melakukan tahap backtracking atau melakukan langsung ke nilai selanjutnya gitu. Oke. Kita bisa mendapatkan struktur masalah dan juga si CSP ini representasinya jelas. Oke, yang pertama sih ini most constraint variable. Oke, variabel yang paling dibatasi. Oke, si minimum remaining value. Oke. Sini kita sebut sebagai most constrained variable atau nilai yang kemungkinan value-nya itu paling tinggi ya. Kayak tadi pemberian nilai awalnya. Kayak kita berikan nilai di mana ya? Ya di tengah tadi itu kemungkinan nilai value-nya itu jadi jauh lebih tinggi gitu. Oke. Variabel paling membatasi. Oke, variabel yang paling banyak. Oke, variabel yang membatasinya, pilih yang terlibat constraint yang belum di-assign paling banyak. Atau tiebreaker, gunakan kalau ada 2 atau lebih. Oke, variabel yang sama bagusnya. Oke. Nah, nilai yang paling membebani. Nah, ini si less constraint value jika kita memberikan nilai yang paling membebani gitu, ibaratnya. Oke. Allow null value for S. Oke. Nah, ini tadi ya. Ketika varian awalnya merah, lalu dia hijau, lalu berikutnya itu dia ngebandingin nih, kalau dia kasih nilainya merah, si SI ini masih bisa kita berikan hijau gitu, ada satu value yang bisa kita berikan gitu. Tapi kalau kita kasih warnanya biru, berarti si SI ini kita udah nggak bisa beri warna gitu. Kayak otomatis sebelumnya kan udah pasti salah tuh kalau kita pilih yang biru, udah pasti akan jadi backtracking gitu kan. Terus ketika dia ngecek sebelumnya udah tahu bahwa kalau ini diberikan biru bakal si value SI-nya itu 0, ya udah. Berarti dari awal pemberian ini udah bisa kita hindari nih si dead end tersebut. Oke. Nah, ini si forward checking. Nah, forward checking ini sebenarnya sama kayak tadi pencarian itu. Cuma bedanya ini kita catat semua kemungkinan nilai yang sah untuk semua variabel yang belum di-assign gitu. Jika ada kemungkinan jika nggak ada kemungkinan atau tadi ya ketemu dead end, ibaratnya ya udah, berarti ini kan bakalan gagal nih, ya langsung backtrack aja gitu ibaratnya. Ini dari awal, awal masih pola semua, kita catat semua nih, kita forward bahwa semua kemungkinan si WA bisa
3 warna, NT bisa semua. Nah, masing-masing variabel ini bisa kita assign 3 warna tersebut ya. Oke. Nah, lalu assign kita berikan warna gitu kan. Nah, si WA-nya itu ada warna merah. Kita catat lagi nih kemungkinan untuk warna lainnya nih. Gimana si North Territory cuma bisa hijau dan biru gitu kan. Si Queensland masih bisa 3 warna, North South Wales masih bisa 3 warna, Victoria masih bisa 3 warna, South Australia cuma bisa biru atau hijau. Oke. Nah, di sini dia catat lagi ketika dia next step memberikan warna berikutnya apa. Misalnya dia mau memberikan warna si Queensland nih, warna hijau. Dia catat lagi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu pada si nodo yang belum kita assign. Nah, otomatis kalau si Western Australia sama si Queensland udah kita assign ya, kita udah pasti gitu warna merah sama hijau. Nah, sisanya tinggal kita buat lagi kemungkinan untuk warna mereka. Setelah kita berikan lagi gitu, misalnya warna si Victoria biru, assign lagi gitu kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Kalau ada yang nggak bisa kemungkinan gitu bisa sini, di mana si South Australia jadi dia udah nggak ada warna yang bisa desain gitu kan, otomatis ya udah ini harus di backtracking nih, nggak boleh nih lokasi warna Victoria ini warna biru nih. Oke. Oke, nah di sini dia bilang pencarian si search dihentikan ya, berarti si ininya dihentikan lalu dia backtracking atau kalian buat ini berikutnya. Mana si misal kalau mau tetap Victorianya harus desain sesuai warna sebelumnya nih, di mana Victoria bisa 3 warna ya, tapi kita nggak bisa berikan warna biru, berarti si Victoria cuma bisa merah dan hijau. Oke, nah kita masuk ke constraint propagation. Oke, nah di mana si constraint tadi si for checking memberikan ya informasi pada variabel yang dialokasi gitu kan, tapi dia bisa tidak dapat mendeteksi kegagalan sebelumnya. Oke. Gimana sih forward checking dia nerusin informasi variabel yang sudah desain ke yang belum. Oke, nah secara umum si tadi itu hal tadi itu disebut si constraint propagation. Oke. Tapi di sini dia bilang ya bahwa nggak semua failure itu bisa dideteksi di awal. Oke. Untuk sederhana. Oke, ini jadi dia buat perumpamaan gitu. Untuk setiap value X yang diberikan berarti ada kemungkinan value yang diberikan terhadap nilai lainnya gitu atau si Y. Oke. Diberikan merah di sini. Awal Western merah, lalu dia masuk ke si Queensland hijau, lalu Victoria. Oke, ini sama ya yang tadi ketika si Victoria kita kasih biru gitu kan, jadi adanya dead end, lalu di si South Australia ini kita assign ke si NSW. Oke. Short Oke. Nah, ibaratnya ini terjadi backtrack. Nah, terus kita coba nih. Nah, assign si South Australia-nya sebagai biru nih ibaratnya. Ketika si South Australia-nya biru, kan terjadi dead end. Nah, kita berikan lagi nih si South Australia-nya ini masih tahu bahwa si NSW ini nggak boleh biru ibaratnya. Oke. Oke, nah ini sama ya seperti kayak tadi ketika dia berikan nilai, dia bisa ngasih tahu nih apakah nilai tetangganya ini udah nggak boleh apa. Nah, ketika si tetangganya itu jadi kehilangan nilai gitu, jadi nggak punya value apapun gitu yang bisa diberikan, ya udah prediksi ini perlu diperiksa lagi nih bahwa akan ada kemungkinan dead end atau tidak. Jika ada kemungkinan ya backtracking lagi. Tapi ketika si
nilai X diberikan, terus nilai tetangga X-nya si Y-nya itu dicek, masih ada value, masih ada nilai yang bisa diberikan, ya udah proses pencarian bisa tetap dilakukan. Oke. Untuk sederhana, simple, konsisten, sama ya. Cuma syaratkan sesi failure yang lebih dini dilakukan for checking, dapat sebagai prosesor. Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, ini kasusnya sama sebenarnya dengan si pencarian warna pada peta ini. Nah, ini kita contoh pada bentuk apa ini ya? Bentuk inilah map coloring pada bentuk kotak-kotak. Ini di mana di sini kita pengen gitu bahwa si kotak ini R1 sampai R7 ini kita isikan dengan 4 warna nih. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, di mana di sini kita kasih constraint di mana tiap bidang yang bertetangga itu nggak boleh diberikan warna yang sama gitu. Nah, pertanyaan ada 3 gitu kan. Apakah si variabel yang Anda gunakan, apakah domainnya tersedia, terus gimana cara mengevaluasi constraint-nya. Nah, oke, berarti kita tulis gitu ya. Variabelnya ada 7 ya, simanya R1, R2 sampai R7 dengan domain yang tersedia ada 4, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Dimana constraint-nya itu udah jelasin bahwa setiap tetangga ini nggak boleh nih, dimana R1 karena kita lihat gitu dari bangunan ini berarti dia bertetangga dengan ke ruangan yang lainnya, berarti R1 itu nggak boleh sama dengan R2, R3, R4, R5, R6, dan R7 gitu kan. Si R2 ini nggak boleh sama dengan R3 dan juga dengan R1 ya. Oke, sini juga R7 sini sebenarnya. R7 juga bertetangga dengan si R2. Si R3 nggak boleh bertetangga dengan R4, jadi itu dengan R1. Oke, dan R4 nggak boleh bertetangga dengan R5, ya R5 dengan R6, R6 dengan R7 seterusnya. Oke, nah kita mulai gitu pencariannya. Nah pencariannya sama. Dan kita udah tahu gitu kan variabel yang harus diisi, variabel ini. Nah, jadi seperti ini misalnya kita berikan warna merah di awal gitu kan. Nah, otomatis akan ngebuka kemungkinan di sekitar gitu kan bahwa si R1 jadi bisa biru, bisa kuning, bisa hijau, R2 bisa biru, bisa kuning, bisa hijau, R7 bisa biru, bisa kuning, bisa hijau gitu. Kalau di sini kita ambil keputusan gitu, misalnya R2 ini kita isi warna biru gitu. Terbuka lagi dong, berarti si R1 cuma bisa kuning dan hijau gitu kan, R7 bisa kuning dan hijau, R6 dan R3 juga ada kemungkinan lagi nih, udah bisa diberikan warnanya, value yang bisa diberikan tuh warna berikutnya apa gitu. Nah ketika berikan lagi gitu, misalnya warna R3 itu merah, terbuka lagi kan kemungkinan untuk tetangga yang berikutnya gitu, ada apa lagi gitu kan. Dimana R1 masih tetap dia bisa kuning dan hijau, R7 kuning dan hijau, R6 kuning dan hijau, R4 ini R1, R2, R3, R4 ya R4, R5, R6 kok saya kurang 1, 2, 3 ya sorry satunya di bawah ya 1, 2, 3, 4 oke ini berikutnya R5 gitu kita berikan R5 warna biru masih terbuka kemungkinan gitu kan untuk R1, R6 dan R7 nya nah lalu si R6-nya kita berikan warna kuning gitu kan. Nah, ini udah terbuka opsi kan bahwa si R1-nya hijau, R7 juga hijau nih. Nah, di sini kita tahu dong bahwa ini akan terjadi dead end nih ketika R1 atau R7 kita berikan warna hijau, ya otomatis constraint tadi ketemu nih. Di mana si R1 R7 itu nggak bisa diberikan warna berikutnya, nggak bisa kita assign warna berikutnya nih. Nah, ini ketika terjadi dead end, kita ini belum terjadi dead end ya, kecuali kita sudah memberikan warna pada si R1 atau R7. Nah, tapi dia udah tahu nih, ketika langkah selanjutnya tuh akan terjadi dead end. Nah, dari sini kita lakukan proses backtracking gitu. Jadi kita mundurin lagi ke proses sebelumnya. Nah, jadi terbuka lagi dan opsi yang opsi sebelumnya gitu kan ibaratnya. Nah, di sini misalnya kita perumpamakan lagi gitu. Ketika ini kita kasih warna hijau nih, apakah terjadi dead end juga? Ketika terjadi dead end juga, ya udah backtracking lagi gitu ibaratnya.
tracking ketika sini kita udah tahu dong bahwa si angka ini juga akan memungkinkan terjadinya deadline juga nih. Kita udah nggak bisa nih mau kasih kuning, mau kasih hijau, dia akan deadline juga. Nah, mau kita backtracking lagi. Nah, di sini kita coba assign warna yang berbeda nih. Nah, bisa kita kasih warna kuning, yang akan terjadi juga sama ya, terjadi bakalan bentrok lagi, gitu walaupun sini terbuka pilih opsi warnanya. Mau kita backtracking lagi, gitu kan? Si warna ini kita backtracking lagi. Nah, kita jadi warna biru, apakah warna hijau, apakah warna hijau ini? Atau juga sama, itu menyebabkan deadline, jadi backtracking lagi. Oke, proses hijau ini terjadi deadline lagi, nah berarti proses ini udah tahu nih ya, bahwa 3 warna ini udah kita coba assign, ternyata 3-tiganya itu mengakibatkan deadline juga nih. Mau kita backtracking lagi ke proses sebelumnya. Nah, dari proses ini kita coba lagi nih pemberian warna. Di sini kita ganti warna kuning gitu. Warna kuning dicoba angka berikutnya. Gimana? Jadi R1-nya hijau, nah dari buka opsi. Oke, nah. Ini saya percepat aja ya. Jadi terbuka lagi gitu. Misalnya si R6 sama sini yang kuning gitu kan. Masih nggak ada masalah. Nah, terakhir bahwa si R5-nya ya kita berikan warna biru. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai gitu, yang mungkin bisa ketemu gitu, ada solusi lainnya gitu dibandingkan ini. Nah, tapi di sekarang proses ini, selama dia nggak melanggar si constraint tadi, ya udah, ini merupakan sebuah solusi gitu. Oke, jadi kita dapat si solusinya itu, yaitu di mana R1-nya warna hijau, R2-nya merah, R3-nya biru, R4-nya kuning, R5-nya biru, R6-nya itu merah gitu kan, R7-nya adalah kuning gitu. Di mana sesuai konsep bahwa setiap satu sisi itu sama sekali memiliki warna yang berbeda. Kurang lebih seperti itu ya, ketika kita mau coba menyelesaikannya. Nah, ini adalah latihan buat kalian, tapi ini nggak sebanyak yang tadi ya. Kalau tadi sampai 7, yang ini cuma 5. Oke. Nah, kondisinya sama, kita berikan warna merah, ada 4 warna, ada merah, hijau, biru, dan putih, di mana constraint-nya itu setiap bidang yang bertetangga itu nggak boleh memiliki warna. Oke. Nah, kalian buat seperti tadi ya, jadi kalian gambarkan apakah si variabel, si domain dan constraint-nya itu ada. Lalu digambarkan representasi graph crawling-nya. Jadi ketika kalian tadi coba pewarnakan titik R1, apa terjadi proses backtracking atau enggak. Oke, nantinya udah. Cepat juga. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, ini dikumpulin ya, minggu depan, seperti biasa. Baik, Pak. Itu metodenya pakai metode apa, Pak? Pakai metode CSP yang tadi, CRV, Yang forward sama ini. Iya, nih. Nah, map coloring ini ini bukan metode, sorry salah. Nih, CSP ya, kenapa saya ingin CRP ya? Constraint Satisfaction Problem. Oke, metodenya sama kayak yang ini sebenarnya. Yang kombinasi warna itu. Iya, itu sama kayak ini. Jadi kalian bikin bikin 3 ini dulu nih, variabelnya tadi ada apa aja, gitu kan? Domainnya, domain yang tersedia ada apa aja. Lalu constraint-nya apa tadi, kondisinya, di mana setiap tetangganya itu nggak boleh saling bersinggungan. Kalian bikin constraint-nya juga. Udah, habis itu kalian coba bikin map coloring graph-nya. Map coloring-nya kayak gini gitu, kalian coba gitu kan. Kasih warna pertama gitu, misalnya warna merah, jadi terbuka kemungkinan warna berikutnya apa. Ini map coloring-nya semua nih. Ketika terjadi masalah, dilakukan backtracking. Nah, ini map coloring graph-nya. Sampai ya ketemu. Mana ya? Penting juga ya. Sampai ketemu yang solusinya, di mana setiap variabel itu berisi domain yang berbeda. Berisi dengan domain yang tersedia, dan di mana constraint-nya itu benar ya, nggak ada yang tiap tetangga itu memiliki warna yang berbeda.
Oke, nah karena ini cuma 5, jadi nggak akan sebanyak yang tadi kok. Jadi jauh lebih pendek. Oke, Pak. Jadi kalau untuk yang grafisnya itu ada tulisannya variable domain. Yang graph itu gimana? Yang nomor 2 tadi. Iya. Iya, kalian Ada gambar. Kalian bikin gambar ya? Kotak-kotaknya nanti dibuat. Kenapa? Kotak-kotaknya juga dibuat. Iya, ini kan cuma gambar doang. Kamu ibaratnya gimana ya? Kamu pakai pen fill aja gitu ibaratnya. Ini kan udah gambar fill terkotak ini nih. Kamu pakai pen fill gambar ini langsung ngisi warna dia. Tapi kalau mau digambar ulang silakan. Metodenya antara backtracking atau enggak forward tracking itu? Metode backtracking sama forward tracking itu pasti kamu gunakan gitu dua-duanya. Ibaratnya forward tracking itu kan mana ya? Di sini. Forward tracking itu kan ini nih. Ketika si kuning, hijau, biru, kuning, hijau ini forward tracking nih. Ibaratnya kita belum melakukan langkah berikutnya, tapi kita udah bisa estimasi nih bahwa warna berikutnya itu yang bisa diberikan itu, yang bisa di-assign atau diberikan itu warna apa nih berikutnya. Ini namanya forward tracking nih. Nah, backtracking itu ini ketika terjadi dead end atau nggak menemukan gitu ibaratnya si forward checking tadi memperkirakan gitu bahwa hal ini bakal terjadi dead end nih, ada terjadi kondisi constraint-nya bakal berbenturan. Nah, itu prosesnya dilakukan backtracking nih. Jadi ini bukan metode yang kalian pilih salah satu gitu. Saya mau pakai backtracking aja, saya mau pakai forward checking ya. Gimana ya? Dua metode tersebut pasti kalian lakukan gitu ketika ngebuat si grafik tersebut. Backtracking itu berarti kalau udah buntu gitu ya Pak, solusinya? Iya, betul. Ketika si forward tadi, kalian nemuin nih bahwa ini tuh bakalan buntu nih. Mana ya? Ini gampang yang awal-awal tadi. Nah, paling apa kan ini kan kalian belum nih. Ini kan masih perkiraan forward warna berikutnya gitu kan. Kalian masih bisa berikan dua warna ini dong. Bisa warna kuning gitu ibaratnya. Nah, tapi kan kalian tahu nih bahwa ketika mau sebelum kalian eksekusi gitu kan, ini kalian berikan warna kuning, kalian udah tahu nih si ini bakalan terjadi dead end nih. Ketika ini diberikan warna kuning, otomatis R1 udah nggak bisa desain warna apapun lagi. Nah, ketika kalian udah tahu, nah ini namanya proses backtracking nih. Kalian mundurin nih. Si warna hijau ini kalian mundurin. Gitu. Jadi opsi sebelumnya gitu. Oke, nah, tapi ketika kalian masih belum ngisi gitu, tapi udah kalian memberikan warna suggestion, warna berikutnya itu bisa diisi apa? Nah, itu forward checking. Oke, tapi ketika buntu atau dead end, kalian mundurin warnanya ke langkah sebelumnya, nah itu backtracking. Oke. Oke, Pak. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi sambil saya absen ya. Oke. Kalau untuk masalah kayak ini nanti bisa dilakukan kemana ya Pak? Gitu. Misalnya di praktek ya itu berguna kemana ya Pak? Pencarian ini biasanya itu kalau lu paling umum ya. Biasanya itu dalam pemetaan warna bisa. Misalnya saya pernah itu bikin itu untuk nyebut merek lagi. Ya untuk suatu provider gitu. Ibaratnya dia mau tahu nih di daerah dia itu misal sudah ada area atau udah ada area yang sudah tercover itu berapa, misalnya map Indonesia gitu. Dia mau tahu di seluruh Indonesia ini gereja yang sudah ada itu di lokasi mana aja. Nah, itu kita ibaratnya ya bisa aja gitu dikasih angka atau apa, tapi kan untuk memudahkan secara user experience atau secara user itu ya kita tandain gitu kan map mana aja. Nah, penggunaan metode ini kalau kita kasih warnanya sama semua gitu kan, user interface-nya juga kalian juga bingung dong, kok ini warnanya hijau semua gitu kan, mau nggak mau kan ada penggunaan itu. Nah, ada untuk kasus itu bisa, intinya setiap kasus yang kita mau itu ya kayak gini aja nih, tetangganya itu nggak boleh sama gitu. Nah ya kita butuh kondisi kayak kita bisa pakai ini nih. Nah, saya pernah pakai waktu itu buat itu. Kalau Google Map juga pakai gitu kan Pak, tadi yang pakai base per short itu. Kenapa? Kalau Google Map
bisa pakai yang tadi yang Astar sama Best for Short itu. Nah, kalau Google Map itu kan sebenarnya gimana ya? Google Map itu kan dia udah punya tuh Google Maps jadi kita tuh cuma ngakses doang gitu ibaratnya kita berikannya kita akses ke metode API-nya dia udah punya standar nih untuk titik Sumatera Barat itu titik longitudenya berapa, nah, terus kita bisa kasih flag warna apa, kita mau berikan itu apapun gitu, mau dikasih bendera di situ, mau diberikan warna apa itu Google Map udah sediain tuh ibaratnya dia udah sediain si API-nya gitu kan, tinggal ya baik lagi sesuai kebutuhan kita dong, kita mau kasih warna kah, mau kasih tandain di situ ada bendera atau apapun gitu kan, kita cuma cukup kasih tadi titik long interest sama long ininya kita berikan gitu kan, supaya si Google Map tahu yang lu warnain atau lu mau kasih tanda flag itu di daerah sini. Nah kita cuma tinggal lempar itu sih. Nah, tapi untuk memberikan logic itu ibaratnya kan apakah si Kalimantan gitu banyak, apakah si Kalimantan Barat ini udah warna hijau atau warna biru, nah kita pakai metode ini, tapi si pemberian itunya kita ibaratnya kalau pakai Google Maps kita tinggal lempar doang gitu, si variable itu, tapi untuk logic pemberian warnanya itu apakah sama atau tidak, nah itu kita yang bikin, kita yang nentuin gitu, si Google Map-nya ya nggak tahu menau gitu, lokasi hijau semua ya gua warnain hijau semua. Untuk tahu gitu kan apakah sebelahnya itu merah atau hijau atau apa ya si Google Map nggak ada itu pure logic kita yang bikin gitu. Ini fungsinya cuma buat ngewarna-warnain gitu dong, Pak? Atau ada yang lain? Fungsinya bukan buat ngewarna-warnain sebenarnya. Fungsinya itu buat komparasi gitu. Apakah ada nilai yang serupa di tetangganya atau di sebelahnya gitu. Oh, oke. Fungsinya sih untuk pembanding gitu ibaratnya, apakah nilai tetangganya atau neighbornya itu sama atau tidak. Nah ini di warna-warna ini biar kita ngeliat langsung aja, kan kalau gitu lebih enak gitu. Bisa jadi ntar kalian mau compare itu dalam bentuk angka gitu kan. Di sini 30, ini 33, 34, 35, 36, 37 gitu. Apakah 33 itu ada gitu nggak di sekitarnya? Bisa jadi seperti itu gitu. Apakah di dalam sekumpulan bukan sekumpulan array, banyak penggunaan sih sebenarnya untuk intinya dia cuma mau ngebandingin gitu. Apakah nilai tersebut sudah dimiliki atau memenuhi gitu dengan kriteria syarat tersebut. Nah ini perumpamaan warna biar enak kita lihat aja gitu. Kan kita langsung lihat nih. Dimana dikasih angka semua. Yang ada yang sebelah tadi main apa? Dia main TikTok lagi. Mental. Oke. Oke ya. Abdul Rahman ada? Sakit, Pak. Waduh, sakit apa dia? Kayaknya sih katanya COVID, Pak. Waduh. Belum vaksin. Vaksin. Lu juga kan, Sen? Enggak, anjir. Astagfirullah. Kan Enggak. katanya demam. Ayo, Enggak. Demam lu kali sakit lu. GWSN. Covid, Iya. covid ih. Ini bukan apa? Bukan karena COVID-nya sakit, tapi pertemanan udah rusak duluan ya. Ahmad Farid ada. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Nathan, Hadir. Dava Faisnudin, Hadir, Pak. Dijaki Arta Putra, Hadir, Pak. Doni Antonius. Enggak ada sih dia udah. Oke. Fernanda Harjoki Putra, Hadir, Pak. Gary Lodowik Putra Saban. Hadir, Pak. Oke, Heidi Angka Wijaya Teja, Hadir, Pak. Ibrahim, Hadir. Ilham Hadiansa, Hadir, Pak. oke, Khairi Syariah, Akhirnya ada Pak, tapi mic-nya nggak bisa ini. Lili Karoma, Hadir.
Muhammad Farid. Enggak ada. Oke, Muhammad Rifki. Nggak ada, Pak. Enggak juga. Itu si Kairi itu dia di kampus atau gimana sih? Ada yang tahu kah? Dia terakhir katanya di mana ya? Di Medan apa di mana ya? Rahmat Putra? Enggak ada. Rahmat Putra. Ya ada ya. Romi Fadli? Itu ada Pak, tapi mic-nya nggak ada. Oh, iya. Saat Abdul Rahman? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Sandy Aditya? Sandy? Saya- dipanggil Sen. Oh, Saya- iya, saya. tadi ada dia. Curiga saya bener dia kayak positif nih. Enggak, Pak. Allah. Canda, Ini positif, Pak, positif. Ini kemarin akan saya sakit. Sekarang dia sakit, Pak. Terus dia kurang fokus, kurang ini. Syahrul Faiz. Hadir Pak. Teguh Hendro. Ini tadi hadir Pak. Kenapa? Tadi absen Romi hadir Pak. Oh iya, ada. Teguh Hendro ada. Tidak ada. Oh ya Pak Agus gimana Pak? Agus. Tahu nggak? Ada. Mana Agus ya? Agus EIF juga Pak. Orangnya ada. Dia suka aktif juga di grup kelasan. Nah loh, nggak tahu saya. Di list absensi nggak ada namanya Agus. Nggak ada. Nggak ada. Yang pas jadi tahun kemarin juga nggak ada gitu Agus. Waduh. Kayaknya dia Iya, Pak. Ada nggak, Pak? Salah masuk dia tuh. Pas malam kali. William Pratama. Hadir Pak. Adi. Oke. Yazid. Hadir Pak. Iya. Harusnya sih kalau nggak ada gini, ya pas pemberian nilai juga nggak ada dia. Kasian. Nggak tahu dia nyaji anteng-anteng aja. Nah, saya juga bingung dah kalau udah begitu. Oke ya, 17 sesuai. Ini ada pertanyaan lagi? Gak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Minggu depan ya tugas ini dikumpulin. Oke Pak. Ya, Pak. Oke, yuk. Oke, Bye-bye. Pak. Yuk. Oke, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Hilang Terima dulu. kasih Pak. Udah hilang. Langsung pergi. Udah hilang dulu. Bubar. 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 Turu. Sat tugas woi. Sat. Satu tugas. Yo, goodbye.